saya Dina sebagai perwakilan dari kelompok 6 yang masing-masing anggota kami terdiri dari 9 orang. Jadi di sini kami akan membahas tentang teori-teori yang mempengaruhi model praktik kebidanan menurut teori Orem. Teori Orem atau teori dasar adalah teori keperawatan yang dikemukakan oleh Dorothea Orem. Teori ini berfokus pada peningkatan kemampuan sesuai atau keluarga untuk merawat diri sendiri atau anggota keluarganya. Teori Orem menyangkut beberapa konsep yaitu pertama perawatan diri. Perawatan diri adalah aktivitas yang dilakukan individu untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya seperti menjaga kebersihan diri, kemudian mengelola kondisi kronis, dan yang terakhir mencari perhatian medis. Yang kedua, defisit perawatan diri. Situasi ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan perawatan diri secara memadai. Defisit ini memiliki berbagai faktor, yaitu pertama, penyebab penyakit, cedera, kecacatan, atau kurangnya pengetahuan dan sumber daya. Sistem keperawatan adalah sistem yang muncul ketika individu atau definisi keperawatan diri dan membutuhkan bantuan dapat berupa perawatan profesional, dukungan dari perawat, anggota keluarga, teman, dan pengasuh lainnya. Kebutuhan self-care dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, universal self-care, yaitu kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan udara, air, makanan, eliminasi, keseimbangan aktivitas, dan istirahat. Yang kedua, development self-care, yaitu kebutuhan timbul menurut tahap perkembangan individu dan tersebut berada sehingga kebutuhan ini dihubungkan dengan siklus kehidupan manusia. Dan yang ketiga, health deficient self-care, kebutuhan yang ada jika seorang kesehatannya terganggu yang mengakibatkan perubahan perilaku self-care. Berikutnya yaitu teori self-care deficit. Bila individu mampu untuk memenuhi tuntutan self-care, maka kebutuhan untuk merawat diri sendiri akan tetap terpenuhi. Tetapi jika kebutuhan lebih besar daripada kemampuan, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang disebut dengan self-care deficit. Proses keperawatan berdasarkan self-care model. Definisi proses keperawatan menurut Orem yaitu 1. Menentukan mengapa seseorang membutuhkan asuhan keperawatan. Yang 2. Membutuhkan sistem bantuan keperawatan. Yang ketiga, merencanakan pelaksanaan bantuan keperawatan yang spesifik. Yang keempat, memberikan dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan keperawatan. Oke, jadi teori Orem dalam kebidanan berfokus pada interaksi antara perempuan, bayi, dan lingkungan selama proses persalinan. Jadi di sini ada beberapa teori yang mempengaruhi model kebidanan menurut teori Orem, yaitu yang pertama ada teori sistem. Teori sistem yaitu menekankan bahwa individu, misalnya ibu dan bayi, tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial dan lingkungan di sekitarnya. Interaksi ini mempengaruhi kesehatan dan hasil persalinan. Yang kedua ada teori perkembangan manusia. Jadi teori ini mengacu pada pemahaman tentang perkembangan fisik, emosional, dan sosial selama kehamilan dan setelah melahirkan, serta bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi pengalaman persalinan. Dan yang ketiga ada teori kesehatan reproduksi. Teori ini menekankan pentingnya akan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Keempat adalah teori stres dan dukungan sosial. Menyatakan bahwa dukungan sosial yang baik dapat mengurangi stres selama kehamilan dan persalinan, yang pada gilirannya berdampak positif pada kesehatan ibu dan bayi. Yang kelima, teori biopsikososial, yang mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, dan sosial yang berkontribusi pada kesehatan ibu dan bayi. Teori ini menggunakan pendekatan holistik dalam perawatan kebidanan. Adapun
ujian. Tujuan menentukan kebutuhan self-care individu, mengidentifikasi apakah ada atau tidak ada self-care deficit. Perawatan bekerjasama dengan pasien, keluarga dalam merencanakan strategi yang akan mengurangi atau menghilangkan defisit yang ada dengan mengurangi kebutuhan self-care. Yang berikut meningkatkan keseorangan pasien yang memenuhi kebutuhan self-care. Yang berikut memperbolehkan keluarga satu orang lain memberikan dependent care. Yang berikut memenuhi langsung kebutuhan self-care. Yang terakhir mengkoordinasikan dan mengintegrasikan asuhan keperawatan dengan kegiatan pasien sehari-hari. Pelayanan kesehatan yang lain diperlukan atau diterima oleh pelayan sosial dan pendidikan yang diperlukan atau diterima. Jadi, menerapkan teori Oren dalam praktik kebidanan sehari-hari dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Dan yang pertama, identifikasi kebutuhan perawatan diri. Asesmen awal dilakukan asesmen untuk mengidentifikasi kemampuan ibu dalam merawat diri dan bayinya. Ini termasuk kesehatan fisik, emosional, dan pengetahuan tentang perawatan. Yang kedua, diskusi kebutuhan. Ajak ibu untuk berbicara tentang kebutuhan, harapan, dan kekhawatiran mereka terkait kehamilan dan perawatan postpartum. Yang kedua, pendidikan dan pemberdayaan. Itu ada dua. Yang pertama, edukasi kesehatan. Berikan informasi tentang kesehatan prenatal dan postnatal, termasuk nutrisi, tanda-tanda bahaya, dan perawatan bayi. Yang kedua, pelatihan praktis. Ajarkan keterampilan praktis seperti menyusui, perawatan, luka setelah melahirkan, dan cara merawat bayi. Yang ketiga, dukungan dalam perawatan diri. Meliputi bantuan langsung untuk ibu yang mengalami kesulitan. Berikan bantuan langsung dalam merawat diri dan bayi seperti membantu dalam perawatan luka, pengaturan pola makan. Berikutnya ada dukungan emosional. Berikan dukungan emosional melalui konseling atau dukungan kelompok untuk membantu ibu merasa lebih percaya diri dan terhubung. Keempat, yaitu membuat rencana perawatan individual. Pertama, keterlibatan ibu. Libatkan ibu dalam pembuatan rencana perawatan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Yang kedua, monitoring dan evaluasi. Secara berkala evaluasi kemajuan ibu dengan merawat diri dan bayinya, serta sesuai dengan rencana perawatan jika diperlukan. Yang kelima, promosi kemandirian. Promosi kemandirian ada dua. Yang pertama, pemberian sumber daya, yaitu memberikan informasi tentang sumber daya yang tersedia, seperti dukungan, layanan kesehatan, kemudian materi edukasi. Yang kedua, keterlibatan keluarga. Libatkan anggota keluarga dalam proses perawatan untuk meningkatkan dukungan dan kolaborasi. Nomor 6, evaluasi dan upaya balik. Refleksi, ajak ibu dan merefleksikan pengalaman mereka dan merawat diri dan bayinya. Sayangkan tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. 2. Upaya balik berkelanjutan. Berikan upaya balik yang konstruktif dan dorong ibu untuk terus belajar dan berkembang dan perawatan diri. Jadi, kelebihan teori Oren adalah teori ini memberikan pelayanan kepada setiap individu yang sakit dan membimbingnya untuk memenuhi kebutuhan perawatan diri. Kelemahan menurut teori Oren, teori ini berpendapat bahwa kesehatan bersifat statis, padahal dalam kenyataannya kesehatan bersifat dinamis atau selalu berkembang.
pembahasan video singkat kami. Bila ada salah, dimohon maafkan. Semoga bermanfaat bagi yang nonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak atau dampak berulang ke Apa nih? Apa nih? Kelemahan menurut teori Euler, teori ini bersifat Keperawatan yang dikemukakan oleh Doro. Sekian presentasi video kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang presentasi Sekian. Apa nih? Apa nih?